Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Norley Grace Mercado dan saya adalah Direktur Regional Asia untuk 350.org. Saya akan memoderasi panel kita siang ini. Sudah lebih dari 20 bulan sejak pandemi berlangsung dan untuk beberapa negara seperti Filipina dan negara lain di Asia, kita sudah menjalani pembatasan sosial dan lockdown lebih dari 18 bulan. Dan tahun lalu ketika pandemi ini dimulai, kita mengatakan bahwa selama masa jeda ini kita perlu berefleksi dan memikirkan kembali bagaimana kita memandang keberlanjutan, bagaimana kita membayangkan kembali suatu masa depan yang adil, dan bagaimana kita beraspirasi untuk mewujudkan dunia yang tidak hanya pro planet, namun jelas pro manusia. Kita masih berada di tengah pandemi, namun saat ini pun kita masih terus berjuang untuk mendapatkan keadilan, akses yang adil pada kesehatan publik dan tata kelola. Kita harus terus berupaya membangun masa depan yang aspiratif. Sore ini pada sesi pleno keempat dari Asia Solidarity Lab ini, kita mendapatkan suatu kehormatan untuk mendengar dan berbincang dengan 4 aktivis dan visioner mengenai pandangan, harapan, dan aspirasi mereka mengenai bagaimana bisa membangun kembali lebih baik dalam solidaritas, bagaimana mendapatkan solusi yang sungguh-sungguh menuju suatu pemulihan yang adil. Panelis pertama kita adalah Jerry Winata. Beliau menghabiskan sebagian besar karir profesionalnya dalam kerja pembangunan di Indonesia, mulai dari mengangkat orang dari kemiskinan dengan Bank Dunia, sampai meningkatkan nutrisi, memperbaiki nutrisi anak-anak miskin dan ibu hamil bersama World Food Program PBB. Sebelum bergabung dengan Anambas Foundation, di mana dia saat ini menguasai semua program dan kegiatannya, Jerry sempat menjadi konsultan bersama perusahaan-perusahaan besar di Indonesia untuk memperkuat strategi keberlanjutan mereka, sehingga menjadikan praktik mereka aman bagi lingkungan dan sejalan dengan ambisi pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbonnya. Berikutnya bersama kita adalah Zian Guevara. Zian adalah koordinator nasional untuk advokat muda bagi Aksi Iklim Filipina atau YAKAP yang merupakan aliansi individu, formasi anak muda, dan konsil siswa yang mengadvokasi untuk aksi iklim dan keadilan iklim yang segera. Kerjanya fokus pada pengorganisasian akar rumput, eksekusi kampanye, dan hubungan eksternal dengan berbagai organisasi lokal dan internasional untuk kemitraan dan kolaborasi. Sebagai aktivis purna waktu dengan gelar S1 di fisika, dia mendedikasikan waktunya untuk mengadvokasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang melayani manusia. Berikutnya adalah rekan teman saya, Vidya Dinker. Dia tinggal di suatu kota pesisir di India Selatan, aktivis sosial dan lingkungan, secara aktif berjuang membela hak perempuan dan minoritas. Selama bertahun-tahun dia melawan perampasan tanah, melawan pihak-pihak yang berkuasa dan elit, menanggapi suatu rencana yang ingin menjadikan daerahnya sebagai suatu hub petrokimia. Dia menggalang individu, petani, serikat kerja, organisasi masyarakat sipil, dan berhasil menghentikan proyek tersebut. Lebih setahun yang lalu, Vidya menginisiasi Growth Watch, merupakan suatu grup riset aksi. Dia juga menjadi bagian dari India Social Action Forum, merupakan platform organisasi dan gerakan di 15 negara bagian India. Dia juga adalah anggota aktif dari NGO Forum di Bank Pembangunan Asia, ADB. Terakhir dan tak kalah penting adalah Haruba Faruk. Haruba adalah aktivis iklim dan lingkungan berusia 15 tahun dari Bangladesh. Desember yang lalu, dia menjadi duta termuda untuk Science Land, suatu organisasi pro-planet yang positif. Pada Maret 2021, setelah melakukan suatu sesi brainstorming, pada waktu itu dia berusia 14 tahun, dia menjadi
seorang warga Bangladesh termuda yang mengajukan petisi terhadap pemerintah nasional yang menuntut aksi segera untuk menghapus atau menghentikan pembangkit tenaga batu bara untuk juga menciptakan edukasi iklim yang berkualitas. Aruba yang juga menghargai atau hak asasi manusia sangat prihatin dengan orang-orang yang harus mengungsi dari Burma untuk mendapatkan suaka di Bangladesh. Selamat datang semua panelis. Saya sangat senang bisa bertemu dan berbicara dengan Anda. Untuk pertanyaan pembuka, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Vidya. Sementara pembicaraan kita fokus pada solusi, penting juga agar kita memikirkan solusi-solusi ini dalam konteks masa kini. Apa saja krisis iklim dan krisis COVID ini, seperti apa terlihat bagi masyarakat, dan kenapa kita harus sangat mewaspadai solusi-solusi palsu yang disajikan kepada kita. Pertanyaan yang sangat baik. Anda tahu kalau misalnya Anda membayangkan di tempat di mana saya tinggal di India, tahun ini sebetulnya cukup menginspirasi karena sudah hampir setahun bahwa petani kita mereka berhadapan dengan koridor kekuasaan ibu kota di India. Mereka tetap bertahan melalui COVID, melalui lockdown. Mereka tidak pergi, mereka tidak sungkan untuk berdiri tegak, memperjuangkan keadilan, menuntut agar beberapa undang-undang dicabut. Mereka betul-betul duduk menekan pemerintah, kita tidak kemana-mana, kita akan tinggal di sini, Anda harus dengar kami. Pemerintah berusaha untuk berbicara dengan mereka, kemudian mengabaikan mereka. Terlepas dari itu, para petani benar-benar menginspirasi dalam aksi mereka untuk duduk saja di situ dan mengatakan bahwa kami tidak akan kemana-mana sampai kami mendapatkan apa yang kami tuntut. Ibu kota kita telah dikepung ya oleh orang-orang yang selama ini sudah muak dan ingin didengar, dan sekarang mereka didengar di seluruh dunia. Pemerintah India tentunya lebih mendengar pada perusahaan-perusahaan seperti Adani, Amali, kita sebut mereka Adani, Abani. Jadi di sini kita memiliki suatu hal yang agak aneh, ya, di mana ada suatu gerakan menduduki yang menginspirasi, ya, yang mengepung Delhi, protes-protes ini, dan di sisi lain ada pandemi COVID, di mana orang-orang telah kehilangan keluarga yang dicintai, setiap keluarga telah kehilangan seseorang, dan pemerintah jelas patut dipersalahkan untuk hal ini. Dan Anda tahu bahwa betul-betul pemerintah di sini sama sekali tidak memenuhi tanggung jawabnya. Jadi ini situasinya. Di mana saya tinggal di Karnataka, pesisir, bagian selatan, negara bagian di selatan India, di sisi Laut Arab. Kalau Anda lihat, orang-orang di daerah kami jarang mengalami peristiwa cuaca yang ekstrem. Biasanya di sisi lain, Teluk Bengal, Bangladesh, Aruba juga tinggal di situ ya, yang biasanya lebih sering mengalami peristiwa cuaca ekstrem sini. Di situ akan ada siklon, typhoon mendarat 2 atau 3 per tahun. Sekarang tiba-tiba di sisi timur India pun, pesisir timur India pun juga meningkat 6 sampai 7 kali per tahun. Orang-orang terus menghadapi hal ini. Dan selama masa pandemi ini, kita juga mengalami berbagai hal yang membuat orang jadi porak-poranda kehidupannya karena ini. Dan pesisir kami yang biasanya cukup terlindungi,
tiba-tiba kita juga jadi mengalami peristiwa cuaca ekstrem seperti ini yang sama sekali kita tidak biasa menghadapinya sebelumnya. Masyarakat nelayan yang tadinya sangat tergantung pada apa yang diberikan oleh laut, sekarang lautnya pun sudah mulai berperilaku berbeda. Mereka betul-betul mengikuti ikan. Ikannya pergi ke tempat lain, mereka bisa melaut seharian, belum tentu bisa mendapatkan ikan sama sekali, atau tangkapannya jauh berkurang. Hal-hal seperti itu. Pada saat yang sama juga ada siklon dan banyak sekali hujan. Tiba-tiba mereka diminta untuk tidak melaut. Lalu siapa yang akan mengompensasi mereka atas hari-hari di mana mereka tidak dapat melaut untuk menangkap ikan? Jadi saya rasa semua sektor, baik pertanian, dan kita tahu juga ya bahwa pencabutan undang-undang pertanian ini tidak akan menghentikan masalah, menyelesaikan masalah. Kita perlu suatu visi jangka panjang, reforma agraria untuk terjadi supaya pertanian ini didukung. Dan semua sektor-sektor yang terkait di sini, perikanan, perunggasan, hortikultura, banyak perempuan juga bekerja di situ, dan perempuan tentunya sangat krusial untuk keadilan iklim. Banyak perempuan di tempat saya tinggal menanam bunga melati, dan itu cara mereka untuk bisa mempertahankan hidup dan keluarganya. Semua ini betul-betul telah mendapat serangan akibat krisis iklim ini. Dan mengapa kita tidak meningkatkan upaya kita? Ketika pemerintah dapat berkampanye begitu gencar untuk krisis COVID, mengatakan kita akan melakukan ini, akan melakukan itu. Setiap kali kita menelepon seseorang, kita akan selalu mendengar pemerintah mengatakan, hati-hati, Pak, gunakan masker, vaksinasi, dan lain-lain. Kenapa kita tidak menemukan komitmen dan semangat seperti itu di pihak yang berkuasa untuk dapat mengatasi krisis iklim? Karena inilah krisis yang lebih besar lagi, yang mempengaruhi hidup kita, penghidupan kita. Kita ada petani yang mungkin akan kehilangan tanamannya akibat derasnya curah hujan, atau petani akan kehilangan tanamannya, kemudian pemerintah mungkin bisa masuk dengan asuransi tertentu. Tapi bagaimana dengan degradasi lahan setelah peristiwa cuaca ekstrem seperti ini? Itu artinya dari tahun ke tahun, petani dan keluarga petani betul-betul berusaha untuk mendapatkan penghidupan pas-pasan dari tanah yang mereka punya, dan itu memaksa mereka juga untuk pergi ke kota-kota. Dan Anda tahu bahwa masyarakat yang digerakkan oleh bahan bakar fosil yang terbangun selama ini sama sekali tidak bisa berjalan dengan benar. Kita bicara tentang membangun kembali lebih baik, tapi apakah kita sungguh-sungguh membayangkan tentang sesuatu selain dari kota-kota yang berbahan bakar fosil, yang cara pandang yang sentris kota seperti ini? Saya baca tentang tulisan Arundhati Roy, salah satu penulis terbaik dari kawasan kami, ketika beliau ditanya tentang berbagai krisis iklim dan kolaps ekosistem ini dan marginalisasi begitu banyak orang di India. Salah satu bukunya bicara didedikasikan kepada mereka yang mendapatkan harapan dari yang kehilangan harapan dari mencoba berakal sehat. Jadi kadang-kadang kita harus tidak berakal sehat untuk menjaga harapan tersebut. Kadang-kadang dengan situasi keterpaksaan dan krisis ini, India dan dunia dan semua aktivis iklim ini perlu memiliki suatu harapan gila seperti ini. Kita tidak bisa pesimistis sama sekali. Kita harus optimistis. Kita harus bisa menunjukkan apa yang bisa dilakukan. Kita harus
menghindari diri dari solusi berbasis bahan bakar fosil itu, dan kita harus berpikir dengan cara berbeda. Kita harus menjadi orang-orang yang berbeda. Kita harus menolak hal seperti ini. Setiap kali terjadi peristiwa cuaca ekstrem seperti ini, mereka selalu mengatakan asuransi. Lalu datanglah pengasuransi asing. Kita perlu ada solusi yang didukung oleh negara dengan dana publik, dan kita memiliki tanggung jawab sebagai aktivis iklim, orang-orang yang bekerja dengan orang-orang gitu, untuk membawa solusi ini dan mendorong pemerintah seperti yang dilakukan oleh para petani di Delhi saat ini untuk mendengar pada kita untuk tidak berpaling dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Terima kasih, indah sekali. Kita perlu ada harapan yang lebih tidak masuk akal ya untuk, dan terima kasih juga telah menunjukkan ya, bahwa krisis yang lebih besar dari COVID adalah krisis iklim. Nah, kepada Sian, bicara tentang solusi dan membangun kembali lebih baik, dalam kapasitas kamu sebagai organizer anak muda, dan bahwa Anda juga pernah bekerja dengan aktivis lain dari negara lain, peran apa yang bisa dimainkan oleh generasi muda untuk membangun kembali lebih baik dan membangun visi dan harapan yang lebih baik lagi, khususnya berkenaan dengan laporan IPCC yang baru saja diterbitkan. Terima kasih, Noli. Saya mungkin mulai dari laporan IPCC ini. Itu sangat menyedihkan ya, membuat kita takut segala macam, semuanya itu dikemas dalam satu paket ya. Kalau Anda baca laporan itu, Anda tidak akan senang. Tapi kita harus kembali ke seperti apa yang disebut sebelumnya. Kita perlu ada harapan. Harapan yang agak gila. Karena kalau kita membenamkan diri pada, oh ini akan terjadi, itu akan terjadi, kita masih bisa melakukan sesuatu. Dan sekalipun, dan saya tidak ingin menjadi pesimistis di sini, sekalipun dunia akan berakhir, kita masih bisa melakukan sesuatu, paling tidak untuk memperpanjang ya, harapan hidup ini. Jadi kenapa kita tidak melakukan itu? Dan ini bukan untuk kita juga, tapi ini untuk generasi yang mendatang. Kita masih lebih lama di bumi ini dibandingkan generasi sebelumnya, dan kita pun ingin berpikir tentang anak kita, tentang cucu kita. Kita berutang pada mereka untuk bisa melakukan sesuatu sekarang. Karena jika tidak, maka kita akan melihat realitas yang dikatakan oleh laporan IPCC. Ini mungkin terjadi, itu mungkin terjadi jika suhu naik 1,5 derajat Celcius jika kita tidak melakukan apapun sekarang. Saya ingin kembali sedikit ke gagasan membangun kembali lebih baik. Kita sekarang sudah sangat familiar dengan COVID. Ini kita sudah mengalaminya, semua orang mengalaminya. Krisis iklim, kita juga mengalaminya semua. Namun beberapa orang sama sekali tidak merasakannya. Saya, katakanlah, saya tahu bahwa Filipina mengalami sekitar 20 badai setiap tahun dan itu sangat kuat. Namun saya tinggal di tengah kota. Mungkin hal yang paling merusak bagi saya, karena saya tidak mendapatkan wifi. Itu kan sama sekali tidak, sepele sekali dibandingkan orang-orang yang ada di pedesaan, petani, nelayan yang hidupnya tergantung pada lingkungan dan penghidupan mereka hancur oleh bencana ini. Nah, krisis COVID ini membuka mata kita semua. Karena semua terpengaruh oleh lockdown. Saya tidak bisa keluar, saya tidak bisa shopping, bertemu teman-teman. Hal-hal sepele yang tadinya saya punya, tidak lagi saya punya. Artinya saya mungkin sekarang jadi merasakannya. Jadi dengan lockdown COVID ini, kita mungkin bisa, persoalan ini menjadi lebih mudah dipahami oleh semua orang. Kita perlu memikirkan untuk membangun ini lebih baik dan mengaplikasikannya pada iklim. Katakanlah tentang COVID ini, kita melihat lockdown,
Setelah itu lockdown dan lockdown lagi. Entah kenapa negara-negara Asia sangat menyukai lockdown. Jika ada peningkatan, maka ada lockdown otomatis. Saya tidak mengatakan bahwa lockdown ini buruk ya, tapi lockdown tanpa adanya testing dan tracing yang memadai tidak akan menyelesaikan masalah. Kita akan menghadapi lockdown lagi begitu terjadi peningkatan kasus lagi. Jadi kita sama sekali tidak beranjak maju dari situasi ini, dari krisis COVID-19 ini, karena kita akan selalu otomatis kembali ke gagasan lockdown. Dan karena lockdown ini, pemerintah tentunya ingin menstimulasi ekonomi begitu lockdown itu dilonggarkan. Namun hal yang menyedihkan adalah justru karena kita ingin menstimulasi ekonomi, katakanlah di Filipina, pemerintah Filipina telah memaksakan ya, mendorong suatu dengan cara yang sangat bodoh. Saya tidak ada kata-kata lain karena proyek-proyek ini stimulus ekonomi mencakup juga bahan bakar, reklamasi, pertambangan. Kita sudah tahu semua hal ini buruk bagi lingkungan, namun tetap saja itu yang mereka dorong untuk menstimulasi ekonomi. Jadi ketika kita bicara mengenai transformasi atau pemulihan dari krisis COVID sampai krisis iklim, kita perlu memikirkan tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan masalahnya. Ketika bicara soal bahan bakar fosil, ya kita tentunya harus beralih ke bahan bakar terbarukan. Alih-alih kita mendorong bahan bakar terbarukan, namun sama sekali justru tidak menghentikan bahan bakar fosil itu. Karena kalau itu tetap dilakukan, ya kita tidak. Ketika kita bicara tentang keamanan pangan, oke, kita mungkin memiliki teknologi pertanian dan berbagai kemajuan dalam pengetahuan ini untuk membuat pangan kita lebih aman. Tapi jika teknologi pertanian ini masih juga dikuasai oleh para kapitalis yang akan mendongkrak harga begitu tinggi, karena misalnya ini adalah tanaman GMO yang bisa tahan peristiwa cuaca ekstrem, ini tidak akan baik, ini tidak akan pro rakyat, ini tetap akan melayani segelintir orang. Ketika kita bicara soal solusi, membangun kembali lebih baik, ini yang kita inginkan. Kembali ke inti dari pertanyaan tadi, pada dasarnya kita sudah memaparkan apa yang kita inginkan. Maka sekarang kitalah yang harus menuntut kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa. Ya, kita bisa melakukan reuse, recycle. Kita bisa mematikan listrik, mematikan air. Ini bukan hal yang buruk ya. Tapi kalau kita melakukan itu tanpa menuntut perubahan sistemik dari pemerintah, maka sedih untuk saya katakan bahwa peningkatan suhu 1,5 atau 2 derajat atau mungkin lebih sebagaimana yang dipaparkan di laporan IPCC itu akan terjadi. Maka tergantung pada kita sekarang sebetulnya. Bagaimana kita menginformasikan orang lain, kita bersatu dengan orang lain, kita harus bicara dengan aktivis lain, berkomunikasi dengan mereka, dan kita pikirkan solusi bersama, dan lalu kita menindaklanjutinya. Melakukan petisi, protes. Protes itu tidak buruk ya, ketika itu adalah bentuk perjuangan di mana kita secara langsung mengatakan pemerintah, ini hal-hal yang kita inginkan dan ini hal-hal yang kita butuhkan. Bukan saya mau ini hanya karena alasan sepele. Ini betul-betul hal yang kita butuhkan agar kita bisa bertahan hidup di planet ini. Terima kasih Sian, dan itu betul-betul adalah saran yang baik khususnya bagi generasi muda. Kita harus terus menuntut. Kita tidak boleh berhenti menuntut. Kita harus terus mengamplifikasi suara kita. Dan itu saran yang sangat baik bagi semua. Dan juga saya suka dengan apa yang dikatakan tadi bahwa kita perlu ada perubahan sistemik. Itu persis yang harus kita lakukan karena masalah COVID ini dan juga perubahan iklim ini adalah masalah sistemik dan kita tidak bisa
menghasilkan solusi tambal sulam. Kita perlu betul-betul melakukan perubahan yang sistemik. Tentunya, kita harus bisa membuat suara kita terdengar dan terhubung dengan orang-orang untuk memprotes, untuk menuntut, dan berbicara. Terima kasih, Sian. Kita akan kembali. Sekarang Jerry. Dalam pengalaman Anda, sebagai konsultan bekerja dengan berbagai yayasan, dan juga membantu korporasi meningkatkan pelayanan atau jasa mereka di dalam kerangka mereka untuk dapat melayani orang-orang. Menurut Anda, apa yang telah dilakukan oleh berbagai komunitas untuk membangun kembali lebih baik dan menciptakan jalur-jalur menuju pemulihan yang adil? Kemudian pertanyaan follow-up-nya, kemana kita mencari panduan berdasarkan pengalaman Anda di Indonesia? Terima kasih atas peluangnya. Ini adalah pertanyaan yang sangat masif ya, terutama di masa yang penuh ketidakpastian. Saya tidak ingin bersaing dalam pesimismenya ya, dengan para panelis yang lain ya. Kita semua tentunya frustrasi dan tentunya di Indonesia pun kita memiliki frustrasi kami sendiri. Apa yang dilakukan oleh komunitas, kadang-kadang mereka melakukan banyak hal, namun tidak melakukan apa-apa pada saat yang sama. Selama krisis ini, kita melakukan banyak sekali hal untuk dapat bertahan hidup. Karena kita juga terpaksa dan karena kita banyak prioritas untuk membangun kembali lebih baik. Perasaan umumnya saat ini yang saya rasakan, bekerja dengan kelompok-kelompok akar rumput dan juga bisnis ya. Perasaan umumnya adalah mereka menyintas, mereka tidak berkembang. Bahkan di masa-masa terbaik pun, ketika kita berkembang ya, kita pun tidak melakukan hal yang benar. Kita masih berjuang ya untuk kesusahan untuk melakukan ini. Dan saat ini kita menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana orang-orang bertahan dan mereka berusaha berpegang. Ya. Nah, bagaimana kita bisa keluar dari ini dan membangun lebih baik dari ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat besar. Dan peluangnya untuk ini, sebagaimana Anda katakan tadi, ini menjadi suatu aspirasi. Di masa-masa terbaik pun, pertumbuhan kita bukan pertumbuhan yang adil. Yang bisa kita lakukan adalah kita perlu berimajinasi, membayangkan pertumbuhan yang adil itu seperti apa. Kita tidak ada contoh-contoh, khususnya di Indonesia. Kita ada ketimpangan yang masif, kita ada ketimpangan ekonomi, dan saya rasa ini mungkin sama keadaannya dengan Filipina dan seterusnya. Namun tidak semuanya kabar buruk ya. Sebagaimana tadi disebut oleh Vidya tentang beberapa hal inspiratif yang muncul dari COVID ini. Yang telah terjadi akibat COVID secara global dan khususnya di Indonesia adalah ibaratnya kita menempatkan orang ibaratnya di cuaca yang sama. Kita sama-sama menghadapi terpaan cuaca yang berat, namun di kapal yang berbeda. Ada yang di sampan, ada yang di kapal pesiar. Apapun kita tidak bisa meninggalkan kapal kita itu. Dan mungkin itu ya situasi kita saat ini. Muncul inspirasi satu-satu dari sana-sini. Saya pernah bekerja dengan masyarakat di daerah paling terpencil di Indonesia. Masyarakat pulau paling terpencil di tengah-tengah Laut Cina Selatan ya.
di perbatasan Indonesia. Nah, biasanya masyarakat seperti itu biasanya menerima dukungan yang paling sedikit, hanya karena lokasi geografis mereka. Sedangkan di Indonesia ada 270 juta orang yang tersebar seperti di Filipina, sekitar 19.000 pulau. Jadi, mari kita juga tidak melupakan tantangan geografis yang dihadapi oleh bangsa-bangsa. Ini bukan tentunya menjadi alasan, namun sering ini menjadi alasan kenapa masyarakat paling terpencil di Indonesia akan menderita paling besar dan juga akan mendapatkan dukungan paling sedikit. Namun selama pandemi ini, kita, masyarakat, kita di sini menerima vaksin lebih awal dibanding orang. Dan pandemi ini betul-betul telah menjungkir balikan segala sesuatu. Komunitas seperti komunitas kita ya, kita mendapatkan perhatian karena beratnya pandemi ini dan perlunya untuk bertahan hidup. Jadi memang tidak semuanya buruk ya. Namun sekali lagi, tentunya pikiran orang itu sangat tricky, sangat pelik ya. Kita hanya bisa melihat hal-hal yang dekat, yang mengancam kita dengan dekat. Vidya tadi menunjukkan dengan jelas bahwa krisis iklim jauh lebih besar dan jauh lebih mengancam eksistensi kita. Tapi COVID sekarang ada di depan mata. Segala sesuatu yang lain sepertinya tidak penting. Nah, harapan saya, bagaimana kita keluar dari ini, kita mungkin bisa memetik beberapa pelajaran. Sekali lagi, manusia itu sangat pelik ya, dan saya berharap ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Kalau kita bergandeng tangan bersama-sama dan fokus pada melihat semua yang sedang menghadapi isu ini bersama-sama. Memang mungkin kita berada di kapal yang berbeda menghadapi badai yang sama. Ada solusi, ada prioritas. Mungkin orang-orang yang di sampan kayu bisa meninggal karena ini, dan bisa saja yang ada di kapal pesiar bisa bertahan lebih lama. Jadi di situ kita bisa berpikir siapa yang perlu kita bantu ya. Nah, kalau kita bisa melakukan itu dengan COVID, kita bisa melakukan itu dengan krisis iklim. Sebagaimana Shiane katakan tadi, ada harapan dan bahkan untuk memperpanjang, sekalipun kita sekadar memperpanjang hidup planet ini, itu perlu kita lakukan. Saya tidak tahu seberapa itu cukup memberi harapan ya. Sangat baik ya, karena kamu barusan memberikan pada kita pengingat yang sangat baik bahwa kita ada di badai yang sama ya. Namun kita ada di kapal yang berbeda. Ada yang memiliki kapal kecil, ada kapal yang besar. Ada yang mungkin terbuat dari logam, plastik, atau mungkin bahkan kayu. Dan itu akan sangat menentukan kemampuan kita bertahan hidup di mana kita berada di pandemi ini, di krisis iklim ini. Jadi terima kasih atas pengingatnya tadi, dan saya juga senang dengan nada ya atau tone dari panel ini, dan ini betul-betul yang kita perkirakan akan terjadi. Karena itu yang kita butuhkan bagi kita, agar kita dapat atau bisa mendapatkan suatu masa depan yang inspiratif dan aspiratif. Kita perlu memikirkan hal itu sekalipun kita ada di tengah krisis iklim dan krisis pandemi. Pertanyaan berikutnya adalah untuk Jerry dan Via. Ketika kita bicara tentang aspirasi dan inspirasi, dapatkah kamu menjelaskan, memberikan contoh-contoh konkret bagaimana kita bisa mencapai masa depan yang kita inginkan? Ya?
dari sisi COVID atau perubahan iklim. Oke, yang saya lihat selama COVID ini, kita yang di kota, kita begitu takut. Kita terkunci di rumah-rumah, dan semua teman-teman saya yang tinggal di rumah tangga petani, mereka terus bergerak, mereka terus bekerja, dan hidup berjalan seperti biasa, kecuali kalau mereka harus datang ke kota untuk mendapatkan sesuatu, baru masalah muncul. Tapi mereka dapat cukup berswadaya dan hidup terus berjalan. Dan sebagaimana saya katakan sebelumnya, karena kita memiliki ekonomi ekstraktif seperti ini yang mendorong orang-orang ke kota berbasis bahan bakar fosil, bahwa semua semakin buruk karena itu. Dan saya rasa kita akan mengizinkan masyarakat untuk lebih terkoneksi, terhubung dengan tanah, dan bekerja dalam kolektif, dalam koperasi, dan juga bekerja dengan sistem distribusi yang terdesentralisasi, baik itu energi, pangan, semua yang dibutuhkan itu terdesentralisasi. Bahkan sistem tata kelola pemerintahan pun penting agar terdesentralisasi. Baru kita memiliki sesuatu. Jadi kita harus betul-betul menjadi bagian dari suatu inisiatif membangun kembali lebih baik dalam cara yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan apa yang dikatakan oleh negara lain, misalnya Amerika Serikat. Ya. Kita harus menjadi bagian dari suatu masyarakat yang tidak bersentris kota, tidak berbasis pada bahan bakar fosil. Kita harus bisa keluar dari kungkungan ini. Nah, saya pribadi, saya juga tidak merasa bahwa Barat itu, negara-negara Barat berhasil melepaskan diri dari kotak ini. Kita perlu mengatakan kepada mereka bahwa pertama, dia harus zero, ya. Dan angka 0, zero ini adalah angka kuno, dan tampaknya Barat sama sekali tidak memahami konsep 0 ini cukup baik. Mereka ada jargon net zero yang mereka lempar kepada kita, dan itu juga tidak bisa diterima. Dia harus betul-betul zero yang nyata, yang adil. Zero dan hanya itu. Dan juga sangat lucu ya bagaimana UNFCCC ini sebagai institusi, mereka bicara mengenai GCS, dana iklim untuk adaptasi, mitigasi, mendukung segala kerusakan dan kerugian. Namun sekarang mereka menjadi Bank Dunia, ini sekarang menjadi sekretariat. Betapa tidak masuk akalnya. Jadi itulah mengapa saya mengatakan kita tidak bisa kembali ke cara lama. Kita perlu berpikir di luar kotak. Dan krisis ini menjadi peluang sebetulnya bagi bisnis yang lebih besar. Bahkan COP26 pun sama sekali tidak memberi janji yang nyata, kecuali dia betul-betul berakar di dalam apa yang diinginkan oleh rakyat, oleh warga, bukan apa yang didorong oleh pemerintah atau korporasi. Jadi dalam keadilan iklim ini kita harus menempatkan perempuan ada di tengah-tengah. Noli penting sekali di Asia Selatan. Mungkin saya beruntung karena saya bisa bicara cukup bebas, saya bisa keluar dari rumah. Saat ini pun saya sebentar lagi akan berusia 50 tahun. Dan ayah saya pun saya akan bertanya, kamu kemana? Ini sudah malam. Bahkan itu pun kemerdekaan dasar kita belum punya. Kita tidak bisa mengawini siapapun yang kita inginkan.
orang tua kita yang menentukan. Misalnya saya jatuh cinta sama seorang muslim, saya belum tentu bisa menikahinya. Kita tidak bisa menjalankan kemerdekaan dasar kita, kita tidak bisa memilih pasangan kita. Dan ini adalah suatu kerangka yang sudah diinternalisasi bahwa semua pekerjaan perawatan di dalam rumah itu menjadi tanggung jawab saya. Nah, opresi perempuan sehari-hari ini diperburuk oleh darurat iklim ini. Dan ini dimainkan di dalam kehidupan perempuan dan di kawasan kita begitu tajamnya. Dan saya merasa dengan kita semua berjuang untuk mendapatkan memenuhi kebutuhan dasar kita dan perempuan terjebak dalam siklus jahat. Satu peristiwa iklim saja membuat orang-orang harus mengambil utang sekalipun. Jadi menarik sekali ya. Jarang sekali perempuan bunuh diri. Anak muda yang menganggur melakukan bunuh diri, petani yang berutang, petani laki-laki bunuh diri. Namun perempuan dia berjuang, dia bertahan dan dia terus berlanjut. Jadi sekalipun untuk mencari solusi untuk krisis iklim ini, kita perlu menjadikan perempuan sebagai pusatnya. Merekalah yang akan menunjuk jalan bagi kita. Mereka yang paling tahu bagaimana mengelola semua krisis. Krisis personal, krisis rumah tangga, krisis nasional yang lebih besar. Dan sayangnya, krisis iklim juga berarti bahwa krisis ini tidak mengenal batas-batas negara, batas-batas keluarga. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Jerry, kita semua berusaha untuk bertahan melalui badai ini. Namun ketika perempuan yang akan menjadi kapten kapal ini, mungkin disitulah kita mendapatkan perubahan. Mungkin itu solusi sederhananya. Kita buat perempuan menjadi yang terdepan dan bertanggung jawab. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Vidya. Lihat saja di sini, di tengah pandemi COVID ini, semua negara yang dipimpin oleh perempuan jauh lebih sukses ya secara global. Jadi mungkin tidak ada argumen apa yang diusulkan oleh Vidya. Mungkin saya akan menyimpang sedikit ya dari krisis iklim dan saya akan mengambil contoh apa yang saya saksikan secara pribadi di masyarakat tempat saya bekerja. Saya rasa COVID ini juga menyoroti beberapa ketidakadilan krusial yang berkenaan dengan pembangunan. Contoh, Anda tahu, selama lockdown, khususnya anak-anak sekolah ya, mereka harus tetap berada di rumah dan belajar dari rumah. Dan itu menyoroti komunikasi, infrastruktur komunikasi yang begitu buruk di tempat-tempat di Indonesia. Baru di situ orang merhatikan ketimpangan dalam akses pada informasi dan teknologi. Dan infrastruktur. Ini bukan hal yang baru padahal, dan itu bagian yang paling gilanya. Semua orang sudah tahu sebetulnya. Tapi manusia betul-betul bisa memproses hal yang mungkin terlalu jauh, tapi begitu mereka dilempar sesuatu, tiba-tiba kita semua butuh internet. Dan itu menjadi kebutuhan dasar, tidak lagi kemewahan. Dan seperti ini dunia. Bahkan setelah COVID, inilah yang menjadi normal baru. Bekerja dalam jarak jauh, belajar jarak jauh, akan tetap ada di sini, lama setelah COVID pergi. Tapi masalahnya tidak semua memiliki akses untuk itu. Dan ini telah membuka mata pemerintah untuk memprioritaskan ini dan memahami dengan lebih baik
orang-orang yang kemudian diterpa badai di tengah lautan di sampan kayu mereka, merekalah yang butuh bantuan yang lebih urgen, misalnya akses ke internet dan teknologi. Dan hal yang paling gila juga adalah bahwa beberapa warga masyarakat di tempat di mana saya kerja, mereka sebetulnya kaya, tetap mereka pun tidak bisa mendapatkan akses pada informasi dan internet karena buruknya infrastruktur. Jadi bukan soal kekayaannya, tapi distribusi dan penentuan prioritas dari pembangunan ini. Dan ini sudah disorot begitu sering, itu satu ya. Kedua, yang bisa saya lihat di sini dari COVID adalah bahwa saya bekerja langsung dengan masyarakat dalam pengelolaan limbah, terutama masyarakat pulau-pulau kecil. Sebagaimana bisa Anda bayangkan, jumlah produk-produk sekali pakai selama COVID ini meningkat berlipat ganda. Ini juga telah membuka mata dari masyarakat. Ini betul-betul bukan lelucon. Perilaku mereka mulai bergeser ketika mereka melihat tumpukan produk-produk sekali pakai yang terdampar di pesisirnya 10 kali lipat lebih dari biasanya. Dan itu membuka mata orang-orang. Dan mereka mulai kreatif tentang itu. Misalnya kalau kita bicara tentang meretas jalan, kita harus mengambil ini sebagai peluang untuk berinvestasi pada pengelolaan sampah yang benar, berinvestasi pada kreativitas, bagaimana kita mendayagunakan kembali sampah tersebut dan menciptakan sesuatu yang memberi manfaat bagi masyarakat, menciptakan pusat-pusat pengelolaan limbah yang memadai ya, dan itu yang dilakukan oleh yayasan saya, membangun pusat-pusat pengelolaan sampah yang memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Namun sekarang mereka mulai melihat nilai itu. Dan cara kita melakukan kerja dengan mereka juga telah berubah secara signifikan. Contohnya, pasar fisik sudah tidak lagi menjadi relevan. Sekarang UKM mulai masuk di era digital, di mana semua orang menjual online. Jadi sekali lagi ini menyoroti perlunya sistem komunikasi dan informasi yang lebih baik. Namun juga untuk bergeser pemikiran kita cara mendapatkan uang atau pendapatan dalam cara yang berbeda. Tidak lagi perlu pasar yang masif. Jadi mungkin cara orang berdagang sekarang, cara orang berbisnis mungkin sudah bergeser. Dan kita perlu memanfaatkan perubahan ini untuk juga mengatasi krisis iklim. Jadi memang di sini akan ada pisau bermata dua ya. Walaupun kita tidak menggunakan marketplace, kita tidak bekerja di kantor, kita tidak melakukan perjalanan lebih sering dengan pesawat, tapi logistik jelas akan meningkat. Lalu bagaimana kita juga bisa mengkapitalisasi atau memanfaatkan penting kebutuhan untuk pergerakan barang dan jasa menggunakan teknologi cerdas. Dan dalam cara yang lebih ramah lingkungan untuk melakukan ini. Karena jika tidak, masyarakat berpendapatan rendah dan UKM akan berkembang dengan diperkenalkannya pasar digital. Tapi di sisi lain, akan menciptakan dampak yang buruk akibat kebutuhan logistik dan juga kemasan yang dibutuhkan untuk mengirim barang dan jasa itu. Jadi mungkin kita perlu memastikan bahwa kita memberi manfaat pada yang satu namun tidak merusak yang lain. Ini memang berat. Saya rasa belum tentu kita memiliki solusi saat ini, tapi saya rasa sangat baik bahwa kita sekarang ada waktu untuk memikirkan paling tidak tentang ini di masa lockdown ini.
waktu yang kita punya, belum tentu lockdown ini begitu buruk ya. Kita bisa menggunakannya dalam cara yang produktif. Vidya dan Jerry datang dari dua perspektif berbeda, dan saya di sini melihat hal-hal yang serupa yang mereka sebut, misalnya peran perempuan. Kita perlu memastikan bahwa ke depan perempuan harus menjadi kapten dari kapal. Jadi, hal lain juga yang disebutkan oleh keduanya adalah pada masa-masa terbaik, kita sebetulnya tidak bekerja dengan baik. Dan sekarang kita ada di masa yang terburuk, jadi kita perlu memastikan bagaimana kita membayangkan ulang agar jangan kita kembali ke masa sebelum pandemi, sebelum krisis iklim ini. Keduanya juga bicara mengenai akses ke layanan dan ketimpangan dalam itu. Dan bahwa kita perlu menentukan prioritas dan memastikan bahwa orang-orang yang paling rentan, paling terpinggirkan, dan paling sulit mendapatkan akses dapat dijangkau dan diberikan layanan. Jadi terima kasih kepada keduanya. Oh, satu hal lagi yang tadi disebut oleh keduanya adalah bahwa jangan melakukan bisnis seperti biasa. Kita perlu membayangkan kembali bagaimana kita melakukan bisnis. Dan ini bisa menjadi bisnis yang mungkin tidak besar, tidak global atau transnasional. Dia dapat dijalankan oleh komunitas, oleh masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Jerry. Pertanyaan berikutnya. Aruba, sebagai aktivis muda di Bangladesh, apa visi kamu untuk dunia yang lebih baik? Dan apa yang perlu kita tuntut dari pemimpin, dari sektor swasta, dari korporasi, dan dari masyarakat?